Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Permata, podcast penelitian, pengabdian, dan Abdimas Sugio Pranoto. Pada episode kali ini kita akan melihat sebuah webinar terkait dengan kebijakan komunikasi, di mana terkadang saat ini kita melihat media konvensional itu cenderung tergopoh-gopoh mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari teknologi internet hingga yang terbaru ini adalah penggunaan AI. Kita tahu AI itu tidak bisa kita elakkan, sehingga industri-industri media seperti media massa konvensional harus beradaptasi dan membuat kebijakan terkait dengan penggunaan AI dalam ekosistem kerja mereka. Di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang peneliti dari Litbang Kompas bernama Yohanes Advent Kris Damarjati yang akan membagikan terkait dengan kebijakan penggunaan AI dalam ekosistem di Kompas. Selamat menyaksikan. Tugasnya. Nah, kita mulai aja karena waktu kita terbatas gitu ya. Dari fase awal saya akan ceritakan terkait dengan proses adaptasi penggunaan AI. Jadi dimulai dari uji coba dan penerapan penggunaannya. Memang AI ini kan suatu makhluk yang baru dan tergolong asing di era ketika 2023-an, 2022 begitu ya. Masih sangat terbatas penggunaannya dan hanya dalam waktu 3 tahun itu sangat masif perkembangannya gitu. Dari yang hanya generated text, kemudian image, video, bahkan sekarang bisa untuk hal-hal yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, waktu itu penerapannya penggunaan AI diperbolehkan pada level individu, desk, tim, hingga departemen besar begitu ya. Dan uji coba ini bisa dilakukan kapanpun dalam bentuk pekerjaan apapun, baik itu pekerjaan jurnalistik maupun non-jurnalistik. Karena di KG Media ini kan urusannya tidak hanya membuat konten jurnalistik ya. Ada juga yang periklanan, ada juga yang urusan-urusan administrasi di dalam kantor, begitu. Artinya memang untuk segala lini bidang kerja itu kami uji coba dan kami eksperimen, begitu. Namun, salah satu hal yang sejak awal ditekankan sampai sekarang adalah uji reliabilitasnya yang biasanya diawasi oleh struktural begitu atau teman sejawat dalam tim gitu. Jadi nggak boleh nih kita menggunakan AI untuk pekerjaan yang hanya kita sendiri yang tahu dan tidak mendeklar ke teman-teman bahwa ini pakai AI loh gitu. Nah itu haram hukumnya gitu. Jadi kalau kita pakai AI kita harus bilang itu hasil dari AI begitu. Kemudian, nah ada juga setelah hasil dari uji coba tadi ada sesi-sesi sharing knowledge gitu kan. Misalnya di sini saya contohkan ada satu pamflet ya yang sekitar 2 minggu atau 2 minggu lalu ya 12 Mei begitu dilakukan secara daring untuk lingkungan Kompas harian Kompas begitu. Nah, yang mengajar siapa yang mengajar ya teman-teman kerja bareng gitu. Kalau di sini ada teman wartawan gitu yang dia sudah berhasil mengulik menggunakan GitHub dan Meta AI untuk membuat suatu dashboard begitu ya, menampilkan hasil investigasi, hasil liputan dan lain sebagainya begitu. Nah, itu diperbolehkan dan bahkan disosialisasikan sehingga teman-teman ini ngerti, oh AI itu bisa dibuat untuk apa aja sih dalam pekerjaan jurnalistik khususnya begitu. Nah, ini sangat di-encourage ya, sangat didorong oleh perusahaan, oleh tempat saya bekerja begitu Harian Kompas dan Litbang Kompas untuk bisa membuat inovasi-inovasi yang sebelumnya dalam tanda kutip tidak terjangkau oleh orang gitu. Maksudnya seperti ini, misalnya ketika melakukan liputan begitu ya, data itu kan banyak sekali, wawancara 3 sampai 4 narasumber begitu. Apa yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kecepatan untuk bisa menarik ide-ide utamanya, misalnya hal-hal pentingnya apa. Bahkan sekarang itu bisa misalnya saat ada 3 narasumber begitu ya, mencoba untuk disimulasikan mereka saling berdebat, adu argumen begitu. Sehingga insight-insight itu yang sebelumnya
bisa kita dapatkan dengan berimajinasi dan juga jam terbang yang tinggi begitu, bisa dibantu atau dipicu dengan adanya AI untuk sebagai partner untuk berdiskusi begitu oleh teman-teman jurnalistik. Nah, ini akan saya ceritakan beberapa bagian yang penting dan sekarang cukup menjadi tulang punggung kami begitu ya untuk membantu kerja-kerja jurnalistik. Ada 3 bagian yang akan saya ceritakan. Di lingkungan kerja KG Media sudah ada namanya pedoman penggunaan AI. Itu sudah dirilis sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Artinya ketika AI ini masih berkembang di fase awal begitu ya, kami sudah mengantisipasi bahwa ya KG Media Harian Kompas akan beradaptasi dan akan memanfaatkan sebaik-baiknya kemampuan dan AI sebagai alat bantu kerja begitu ya. Kemudian saya juga akan cerita tentang gambaran penggunaan di sehari-hari itu apa sih realnya gitu. Yang terakhir itu pantangan, hal-hal haram yang kami anggap tidak boleh dilakukan yang berkenaan dengan AI. Ini ada pedoman KG Media dalam pemanfaatkan teknologi AI yang sudah saya ceritakan tadi. Di situ terdapat 21 pasal yang sudah disepakati, disetujui oleh berbagai lini bidang kerja begitu ya, mulai dari yang jurnalistik dan non jurnalistik, mulai dari desainer sampai dengan penulis, semuanya lah gitu. Ada 21 pasal. Nah, saya akan ceritakan beberapa yang secara sehari-hari relevan dan selalu dilakukan begitu. Yang pasal pertama itu kami menstate dalam aturan bahwa AI itu sebagai alat bantu produksi. Itu sudah terbuka ya, artinya memang untuk mengejar yang kalimat terakhir itu, menciptakan nilai tambah informasi dan pengetahuan yang lebih berkualitas, efektif dan efisien. Yang saya ceritakan tadi bahwa ketika ada beberapa narasumber, kita bisa menarik benang merahnya lebih cepat dan bahkan bisa mensimulasikan 3 narasumber itu untuk berdebat terkait dengan suatu hal yang topik yang sama begitu ya. Itu kan berarti memberikan nilai tambah, perspektif, framing dan sebagainya yang lebih mendalam tentunya. Kenapa demikian? Karena sekarang jurnalistik itu tidak hanya berkutat pada peristiwa-peristiwa terkini. Kalau peristiwa terkini sih ya dari medsos lebih banter ya, lebih cepat ya. Bahkan kan ya termasuk Harian Kompas pun punya media sosialnya yang mana kadang lebih cepat di situ untuk memberikan informasi terkait peristiwa terkini. Namun yang sekarang diperlukan oleh audiens adalah bagaimana sih narasumber atau ahli dalam memandang suatu fenomena dan memberikan saran ya kepada kita sebagai audiens, sebagai masyarakat begitu untuk menyikapi suatu kondisi tertentu begitu. Nih salah satunya alat bantu transkrip video berbasis AI dibangun melalui Google AI Studio. Ini saya rancang sendiri, sedang saya uji coba seperti yang tadi Mas Anggre bilang ya, bahwa saya sedang dalam proses melakukan uji coba untuk analisis data media sosial dan pemberitaan untuk pantau media begitu ya. Saya tidak punya background IT sama sekali. Nah, melalui Google AI Studio ini saya hanya membutuhkan 1, imajinasi, 2, tahu maunya apa, suruh AI ini inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, kita tahu semua, semacam kita desainernya begitu ya. Tetapi si Google AI Studio ini membantu seluruh hal teknis yang kita bayangkan menjadi suatu kenyataan yang dapat dimanfaatkan demi mempermudah pekerjaan. Nah, itu intinya. Artinya memang sekarang ini kan basisnya AI ya, dan ini aplikasi yang sudah sekarang berjalan digunakan begitu. Dan pekerjaan ini kan sebenarnya teknis dan repetitif begitu ya. Sehingga hal-hal yang bisa dimesinkan ya udah dimesinkan aja. Otak kita manusia itu digunakan untuk hal yang tidak bisa dilakukan AI adalah berimajinasi. Seperti itu. Berimajinasi untuk membuat sesuatu hal yang baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Kemudian yang pasal berikutnya yang sangat penting adalah soal integritas dan profesionalitas. Nah, yang saya sebutkan di awal ya, bahwa ketika menggunakan AI, kita harus declare terhadap teman, bahkan struktural begitu ya, dan lebih tinggi lagi di taraf organisasi, PT, perusahaan begitu.
bahwa produk-produk mana yang itu memang diproduksi atau dibantu produksinya oleh AI seperti itu. Dan di sini memang kami di Harian Kompas itu menempatkan manusia itu sebagai sentralnya, apa ya istilahnya, peran utamanya itu di manusianya begitu. Jangan sampai kita itu perannya diambil alih oleh mesin, tetapi kita kemudian tidak berdaya begitu. Itu kan sebenarnya suatu ketakutan yang selama ini dan masih sekarang berjalan dan terjadi begitu ya. AI bisa menghilangkan pekerjaan, betul kayak gitu. Sebagai contoh, yang kembali ke sini sebentar begitu ya. Dulu sebelumnya ketika pantau debat pilpres, kemudian memantau pidato presiden begitu, kami meng-hire asisten peneliti begitu ya untuk mantengin, untuk transkrip, untuk mendeskripsikan secara visual itu seperti apa suasananya dan sebagainya, itu harus ada orang, paling tidak 2 orang, meng-hire 2 orang, dan orang itu mengerjakan satu video bersamaan sepanjang ini ya, sepanjang durasi. Misalnya kemarin presiden pidato 1,5 jam, ya udah 1,5 jam itu harus kerja gitu kan. Nah tapi dengan ini aku cuman tinggal download videonya dan 1,5 jam durasi gitu ya. Si dashboardnya ini mengolah hanya sekitar 10 menit begitu. Artinya yang diefisienkan apa? Satu, tenaga kerja begitu ya. Yang kedua, waktu yang tadinya harus dikerjakan sesuai dengan durasinya ini bisa berkali-kali lipat lebih cepat itu. Nah, tapi yang menjadi perlu diperhatikan adalah di kami di Harian Kompas, paradigmanya adalah ketika suatu pekerjaan itu tergantikan oleh AI, bukan orang itu dihentikan gitu atau diputus kerja istilahnya gitu ya. Tetapi orang yang biasanya mengerjakan hal teknis kemudian di upscaling, di upgrade skillnya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya kreatif begitu. Itulah yang sebenarnya sangat kami encourage ya, sangat kami dorong dalam keseharian di perusahaan kami untuk meningkatkan yang tadinya hal-hal teknis saja yang dikerjakan menjadi hal-hal kreatif, dan itu lebih bisa berdaya saing baik bagi dirinya sendiri begitu ya, maupun bagi kami sebagai perusahaan begitu. Kemudian soal integritas ini ya, contohnya adalah begini. Setiap artikel, ini saya bicaranya koridornya artikel begitu ya, karya jurnalistik begitu. Setiap editor tuh wajib menyaring melalui website atau peranti pemeriksa kadar kemanusiaan suatu artikel begitu. Nah di sini saya contohkan, ini artikel saya, nggak apa-apa ya, nggak terlalu kelihatan. Yang penting adalah di sini statusnya adalah manusia begitu. Ini dicek sama editor saya begitu. Dan sayangnya nih, kondisi yang ironi adalah saat ini tuh di Harian Kompas banyak penulis-penulis opini yang mengirimkan tulisan dari hasil rekaan AI. Itu yang cukup menyedihkan bagi kami sebagai industri jurnalistik. Kenapa? Satu, desk opini atau rubrik opini ini salah satu rubrik yang menjadi favorit pembaca Kompas gitu. Itu yang pertama. Jadi duh kok ini ya pada masuk ya pakai AI gitu. Ya, yang kedua yang lebih dalam damage-nya gitu istilahnya adalah yang nulis opini kan orang-orang pinter ya. Orang-orang pinter gitu. Termasuk beberapa dosen dari kampus teman-teman gitu juga masuk ke kami begitu kan. Tapi selama ini nggak ada yang pakai AI sih kalau dari Sugio Pranoto begitu ya. Dan yang kami temukan justru yang lebih-lebih senior gitu. Kalau teman-teman Sugio Pranoto kan cenderung muda begitu ya usianya. Nah kalau yang akademisi, kemudian ada pejabat, ada teknokrat begitu tuh mereka udah sekali bernasional, udah istilahnya apa ya, udah gendero namanya udah besar begitu ya. Itu pun masih ada yang dalam tanda kutip merendahkan dirinya sendiri menggunakan AI yang dikirim ke Harian Kompas begitu. Artinya memang ini suatu hal yang akan menjadi perang abadi ya antara kami perusahaan jurnalistik begitu dengan karya-karya yang diciptakan melalui AI begitu. Karena kenapa? Karya yang diciptakan oleh AI ini kan sebenarnya menciptakan suatu loop atau lingkaran yang ya kita nggak ada suatu hal yang baru begitu ya. Karena kan AI ini mensintesis atau merangkai lagi suatu hal yang sudah ada. Sementara manusia ini kan ada hidup sampai sekarang
dari peradaban yang kita hanya tinggal di dalam gua dan makan daging mentah sampai sekarang kita bisa seperti ini karena imajinasi begitu loh, menciptakan suatu hal yang baru. Artinya ancaman AI ini ketika kita terperosok dalam suatu loop yang tidak bisa menciptakan hal baru, ya stagnan aja begitu secara intelektual terutama begitu. Nah, ini yang pasal berikutnya adalah pemanfaatan AI itu harus diawasi oleh manusia. Ada pengujiannya, ada peer-to-peer-nya untuk ngecek kayak gitu. Contohnya salah satunya ini alih bahasa yang di harian Kompas, di Kompas ID begitu ya. Sebelum ada AI, Kompas ID versi bahasa Inggris ini kami kerjakan secara manual, ada alih bahasanya begitu. Dan sekarang tidak ada lagi. Kami full menggunakan AI dan penggunaannya pun kami uji coba cukup lama. Waktu itu sekitar hampir 1 semester kalau tidak keliru, 4 bulan, 6 bulan begitu. Di tim namanya tim produk dan data. Jadi tim ini khusus untuk menguji produk-produk baru. Salah satunya ini ya Kompas ID dalam bahasa Inggris menggunakan AI begitu. Bagaimana kualitasnya, konsistensinya dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada juga fitur text to speech di Kompas ID. Jadi ketika masuk ke aplikasi maupun website begitu bisa kita aktifkan dan akan dibacakan oleh narator yang bersuara AI. Itu juga melalui uji coba tadi ya yang tim produk dan data tadi begitu. Artinya memang apa yang ada di produk kami itu sudah melalui uji coba dan pengawasan, dan selama berjalan pun nanti ada cek kualitas lagi begitu. Tidak hanya sekali ditempel kemudian ya udah dilepas begitu. Kemudian yang ini terkait dengan pekerjaan yang saya handle begitu adalah mengintegrasikan AI dengan mesin crawling data atau pengumpul data media sosial dan media pers. Kami punya dashboard, mereknya itu Kompas Monitoring begitu ya. Nah, di sini contoh dashboardnya untuk pengambilan suatu topik, suatu isu. Kalau gambarnya di situ jelas, kalian bisa lihat itu topiknya apa. Pidato Prabowo 20 Mei 2026 gitu. Jadi ya gambarannya dilihat bahwa negatifnya itu 3 kali lipat daripada positifnya gitu. Nah, hal seperti inilah yang kemudian harus kami cek apakah sentimen yang sudah ada di dashboard ini tepat atau belum begitu. Jadi memang ada koreksi dari para editor untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang kami dapatkan, kemudian dipublikasikan kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan gambar, video begitu ya, yang hanya sebatas ilustrasi saja. Tidak boleh gambar atau video yang di-generate oleh AI itu bernilai informasi begitu. Sebagai contoh begini, kami di KG Media termasuk di Kompas TV terutama begitu ya. Kan beberapa stasiun TV sudah ada yang menggunakan anchor atau presenter yang dia tuh AI sebenarnya gitu kan. Atau bahkan radio misalnya. Ada yang penyiarnya itu AI gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan sejauh ini di KG Media. Artinya ya harus dilakukan oleh manusia begitu. Itu adalah salah satu policy konten-konten berbasis AI yang mana itu secara visual isinya ya informasi tersebut begitu. Ini contohnya, misalnya artikel kekinian seputar penggunaan AI oleh masyarakat. Waktu itu beberapa waktu yang lalu ya, foto yang mirip kayak studio Ghibli begitu. Kalau ilustrasi itu dibolehkan dan harus dideklar bahwa itu dibuat oleh AI di dalam deskripsinya, dalam captionnya begitu ya. Jadi ilustrasi ini menyampaikan pesan penggambaran aja supaya audiens tuh ngerti yang dimaksud seperti ini. Jadi kayak oh ya seperti ini loh, bukan yang oh di dalam gambar informasi yang disampaikan gitu. Enggak, kami di KG Media tidak pada level itu seperti itu.
Bahkan untuk ilustrasi di media sosial, misalnya itu tidak boleh menggunakan AI secara 100% itu ya. Namun ketika AI itu digunakan untuk editing gambar dan lain sebagainya yang pepercantik ya untuk yang iklan itu masih diperbolehkan selama tidak memanipulasi objek utamanya. Misalnya ngerapiin hapus background misalnya. Kemudian apakah menambahkan memperhalus wajah misalnya gitu untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya itu masih diperbolehkan sebatas yang biasanya dilakukan manual di Photoshop misalnya begitu lah itu dibantu dengan AI masih boleh gitu. Nah ini saya sampai ke bagian pantangan penggunaan AI. Yang pertama adalah mengunggah dan mengolah data rahasia perusahaan menggunakan AI yang tidak pada level keamanan for business begitu ya. Jadi sebagai contoh kami berlangganan ChatGPT yang tiernya ini untuk bisnis. Jadi di situ diklaim bahwa data yang kami masukkan itu tidak menjadi materi untuk melatih AI mereka begitu ya. Namun juga perlu kehati-hatian dalam mengolah datanya begitu ya. Artinya memang eh, kita nggak bisa 100% percaya meskipun perusahaan tersebut mendeklar bahwa aman kok datamu nggak jadi feeding untuk pelatihan engine kami gitu. Tapi jangankan data perusahaan yang rahasia ya data pribadi aja kemana-mana kayak gitu. Itu yang juga menjadi pertimbangan pada setiap ini ya pada setiap keputusan akan menggunakan AI atau tidak begitu soal seberapa konfidensial datanya begitu atau mahal untuk dapat data tersebut gitu misalnya contohnya untuk mendapatkan data survei nasional itu kan biayanya gede banget begitu ya. Nah ketika datanya gede banget ini kalau di feeding ke AI kalau bocor ya rugi di kami begitu kan. Jadi memang penggunaan untuk mengolah data primer terutama itu masih sangat-sangat terbatas begitu. Kemudian yang kedua adalah mengunggah kekayaan harian Kompas berupa arsip pemberitaan sejak 1965. Jadi gini teman-teman akan saya ceritakan apa yang terjadi ketika arsip dari 1965 ini bisa di-open oleh publik begitu ya. Jadi di Harian Kompas sekarang di departemen saya begitu ya sedang melakukan digitalisasi arsip dari 1965 hingga 1990. Itu kan ejaan-ejaan lama ya 1965 sampai T. Kalau itu dari pictures ke teks gitu harus manual semua dan juga untuk keamanan kerahasiaan data gitu kan dikerjakan manual. Kami berencana sudah meng-hire ya 40 orang sebagai editor dan sekitar 80 sampai 100 orang sebagai pengetiknya manual gitu. Nah, nantinya oleh KG Media akan begitu ya. Artinya bukan yang open begitu. Kami mengcustomize begitu untuk bisa merekonstruksi berbagai peristiwa di masa lalu yang mana sumber datanya sudah banyak yang kabur. Contoh nih. Harian Kompas ketika memberitakan peristiwa 65 begitu, katakanlah begitu ya. Itu kan ada day to day-nya. Bahkan ada yang disebutkan jam berapanya, siapa aktornya, mana lokasinya gitu. Kemudian apa pendapat tokoh waktu itu dan sebagainya begitu. Ketika semua sudah didigitalisasikan, sudah menjadi aset yang bisa diolah teksnya begitu. Kita bisa melakukan forensik sejarah secara cepat gitu. Bisa memetakan ulang apa yang sebelumnya itu dinarasikan oleh katakanlah pemerintah begitu ya dan membandingkan dengan yang dinarasikan oleh Harian Kompas gitu. Kalau selama ini ketika hendak melakukan itu ya harus baca manual begitu dan itu takes time dan mungkin ada interpretasi yang bisa belok begitu ya. Menggunakan mesin ini kan dia hanya melihat data itu sebagai fakta hitam dan sehingga tidak ada pembelokan di dalam prosesnya begitu. Nah disitulah sebenarnya kenapa mengunggah kekayaan Harian Kompas ini suatu hal yang amat diharamkan begitu oleh perusahaan. Itu gambarannya begitu ya.
Nah, ini kemudian ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan, namun juga ada yang situasional. Ini wrap up ya, semacam summary singkat dari yang sudah saya sampaikan tadi. Yang tidak boleh adalah penulisan artikel, tentu haram hukumnya untuk dikerjakan oleh AI. Kemudian desain infografik itu masih menggunakan 100% pengkarya tim desain infografik di tempat kami begitu. Kemudian layout koran ini masih manual. Di luaran sana itu ada khususnya buku. Sekarang kan banyak diiklanin ya di media sosial, kemudian di website begitu. Ada AI yang bisa membuatkan kita buku gitu. Bahkan ada yang sempat viral bahwa buku yang dibikin 100% oleh AI kayak gitu. Nah, itu kami tidak bermain di situ gitu, sama sekali tidak gitu. Apalagi dengan investigasi harian Kompas ya, yang baru mulai tayang kemarin begitu terkait dengan pembajakan buku. Mungkin nanti teman-teman bisa kepo dari media sosialnya harian Kompas dan juga Kompas ID gitu ya. Musuhnya publisher selain pembajakan adalah ini AI kayak gitu. Artinya AI ini tidak hanya mendegradasi kita sebagai penulis misalnya gitu dan alah nulis gitu aja gampang ngapain bayaran mahal-mahal gitu. Ini kan mirip dengan profesi-profesi lainnya misalnya kayak ilustrator begitu ya, fotografer gitu yang dengan keberadaan AI dipandang sebagai lah pekerjaanmu itu bisa kok dilakukan sama AI gitu. Nah, itu mendegradasi kan sebenarnya. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan yang belum ada titik temunya nih gitu. Gimana sih untuk hadapi itu di ranah market di pasar gitu ya. Tapi ini kan ranahnya diproduksi gitu. Jadi kok diproduksi udah ada aturan dan sebagainya begitu. Kemudian pembuatan konten media sosial kita 100% oleh desainer, video-videonya oleh konten kreatornya, gambarnya gitu-gitu. Tidak ada yang menggunakan AI. Termasuk pembuatan video yang di YouTube Harian Kompas. Tentu ya di situ naratornya pun orang gitu. Setiap pagi gitu akan tapping untuk hari tersebut dan sebagainya begitu. Kemudian kalau yang boleh adalah transkrip hasil wawancara gitu. Itu bebas boleh supaya lebih cepat tadi gitu ya. Seperti saya ceritakan tadi untuk bisa membandingkan wacana satu, dua, tiga narasumber gitu. Kemudian pencarian referensi dan informasi awal untuk peliputan misalnya nih. Eh, kan kalau lead bank terutama saya begitu ya adalah eh, tidak spesifik bidang yang dikerjakan multi bidang bisa hari ini ekonomi besok politik besok sejarah dan seterusnya begitu. Nah, itu kan artinya harus belajar dengan cepat ya untuk tahu backgrounding gitu. Nah, dari AI ini bisa sangat membantu untuk bisa cepat belajar gitu. Kalau zaman dulu kan harus kayak, wih cari buku apa yang relevan buat kita tahu dan sebagainya begitu. Nah, untuk awalan aja itu boleh sehingga kita punya framing yang jelas terkait dengan suatu isu. Kemudian pengolahan data sekunder, misalnya data BPS dan sebagainya gitu ya. Data-data yang memang untuk publik, yang mana tanpa kita memasukkan AI pun saya rasa itu udah di crawling juga oleh AI-nya gitu kan. Tapi kan kita menggunakan untuk tujuan spesifik mencari narasi dan sebagainya. Begitu. Kemudian yang situasional, salah satunya pembuatan laporan atau paparan gitu. Misalnya contohnya ketika kemarin kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur begitu ya. Saya menyusun laporan yang mana itu kan waktunya pendek banget, sangat singkat begitu ya, dari kejadian, penarikan data hingga harus dilaporkan begitu kan. Datanya crawling menggunakan tadi Kompas Monitoring, kemudian diolah dengan alat bantu yang sudah aku ceritakan tadi. Narasinya saya ketik manual sendiri. Oh, insight-nya ini bla 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 begitu ya, pointer-pointernya ini gitu. Kemudian baru kalau mau membuat visual yang rapih begitu minta tolong kan memang segitu terbatasnya waktu begitu. Jadi ini suatu paradoks ya teman-teman. Jadi ketika dunia semakin modern, harusnya kita sebagai manusia itu kan lebih punya banyak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya kontemplatif, reflektif begitu ya. Tapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah semakin cepat kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin cepat pula pekerjaan baru yang muncul kayak gitu. Nah ini konteks industri ya, saya bilang begitu. Artinya semakin canggih teknologi, kita semakin banyak waktu luang itu utopis dan terbukti sejak
revolusi industri begitu ya. Ini sebagai konteks historis aja supaya teman-teman bisa tergambarkan bagaimana nanti ketika masuk ke dunia industri begitu ya. Di Amerika Serikat dan di Inggris ketika ada mesinnya nggak istirahat dan orangnya kerja 3 shift gitu. Itu mereka yang ada di negara kapitalis, katakanlah begitu gitu ya. Sementara di waktu yang sama di tahun 1960-an hingga 70-an di Uni Soviet yang komunis begitu ya, pekerja-pekerjanya ini mendapatkan jatah libur. Jatah libur bahkan dibangun ribuan resort khusus untuk kelas pekerja. Kayak gitu. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Jadi ketika ada ungkapan bahwa semakin canggih teknologi kita akan semakin slow dalam bekerja, tergantung sistem industri kita itu seperti apa sebenarnya, gitu loh. Jadi ya kalau di Indonesia khususnya gitu yang sistemnya industrinya kawin banci istilahnya. Kawin banci maksudnya begini, ya bilang kapitalis gitu, tetapi kita bilang nggak sosialis juga gitu. Ya artinya di tengah-tengah dan tergantung perusahaannya akan seperti apa yang memperlakukan kita sebagai pekerja begitu. Istilahnya adalah termasuk juga mahasiswa mungkin ya, ketika ngerjakan boleh dibantu dengan AI gitu. Semula mungkin ketika saya masih kuliah gitu seminggu 1 paper gitu, tapi dengan ada AI seminggu jadi 2 paper gitu kan, jadi nggak banyak waktu luang lagi kayak gitu. Nah ini sebagai gambaran besar aja sih supaya teman-teman tahu konteksnya bahwa kehadiran teknologi baru itu tidak selalu mempermudah hidup kita gitu. Dalam hal untuk bersantai dan istirahat maksudnya gitu ya. Kemudian yang situasional lagi adalah pengolahan data primer. Udah aku ceritakan tadi bahwa data primer ini ada yang sifatnya sangat rahasia, mahal dan sebagainya begitu. Ada yang boleh dan tidak boleh, tergantung biasanya diskusi dari tim, bahkan nanti ada keputusan dari atasan gitu. Oke, kalau presentasinya sampai di situ ya, berdayakan AI, jangan diperdaya oleh AI, supaya sebagai manusia juga bisa hidup dengan harkat dan martabat serta otak kita terus berkembang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Advan terkait dengan pemaparannya. Di sini sebenarnya juga bergabung rekan kita juga ya, ada Mbak Sylvia Dias atau biasa dipanggil Mbak Epi. Mbak Epi apakah bergabung atau sedang ikut acara kementerian? Oh, sepertinya dia hanya menyimak. Mbak Epi ini dia seorang ASN, rekan kami juga dalam berkarir di bidang kajian media, tapi larinya beda-beda. Mas Adven di Litbang Kompas, saya jadi pendidik. Mbak Epi ini di Kementerian Pertanian kalau nggak salah. Tugasnya apa ya Mas Adven ya terakhir itu? Tukang ngicip pupuk Pak ya? Kayaknya di pemberdayaan aparatur negara itu. Oh, di pemberdayaan aparatur negara. Sebenarnya beliau kalau bisa ngobrol bisa kita tanyain juga terkait dengan penggunaan AI di lingkup kementerian gitu ya. Tetapi semoga nanti beliau bisa memberikan masukan. Kita langsung saja terkait dengan pematerian ini. Saya akan bacakan sedikit catatan gitu ya. Satu hal yang penting dari Mas Adven ya yang terakhir itu, kita jangan diperdaya oleh AI gitu. Berdayakan AI, jangan diperdaya. Lalu sudah jelas ya di dunia kerja sendiri kita itu bahkan juga punya kode etik terkait dengan larangan-larangan dalam menulis artikel. Lalu ada lagi utopia-utopia sifatnya yang paradoks juga terkait dengan penggunaan AI. AI katanya bisa membuat kita lebih slow, ternyata rupanya tidak. Begitu juga ya di kelas-kelas saya gitu kan. Buat teman-teman yang kemarin MPK kualitatifnya ditulis pakai AI ya harus mengulang lagi dengan menulis sendiri. Akhirnya tidak slow gitu. Nah, di Kompas sendiri sudah ada beberapa pasal. Kalau tidak salah tadi ada 21 pasal ya terkait dengan penerapan AI yang beberapanya berkaitan dengan bagaimana pemantauan dalam penggunaannya, dan penggunaannya pun juga sangat dibatasi hanya sebagai transkrip, lalu kemudian
terkait dengan pengolahan data sekunder. Ini hubungannya terkait dengan analisis big data, betul ya Mas Advan ya? Ya. Ya, big data. Kalau misalnya nanti teman-teman harus berurusan dengan jutaan tweet gitu ya, tentu saja teman-teman akan meninggal kalau harus mengolahnya satu persatu gitu. Ya akhirnya harus diolah menggunakan bantuan AI. Langsung saja saya akan buka untuk termin pertama ini 3 penanya dulu kepada Mas Advan. Monggo silakan. Siapa dulu? Kalian sudah menuliskan loh pertanyaannya. Kalau tidak, oke, Rian 1 lalu. Oke. 1 lagi. 1 lagi siapa? 1 lagi. 1, 2. Oke lah, 2 dulu aja. Tes. Selamat pagi Mas Advan, kenalin nama saya Rian. Pertanyaan saya satu aja. Tadi kan Mas Advan menekankan bahwa kreativitas lebih penting kan. Nah, di Kompas sendiri ada nggak cara yang bisa dipraktekin sama mahasiswa buat meningkatkan kreativitas itu? Terima kasih. Di Kompas sendiri ada nggak cara untuk meningkatkan kreativitas itu khususnya pada mahasiswa? Lanjut. Selamat pagi Mas Advan. Perkenalkan nama saya Tio. Ini terkait dengan fitur apa tadi AI yang untuk memetakan sentimen dari publik gitu ya terkait di konten dan kolom komentar. Biasanya kan di kolom komentar itu ada komentar-komentar yang sarkas gitu ya, sarkasme mengandung sarkas. Itu apakah menjadi tugas kita sebagai manusia gitu untuk memfilter itu, ataukah AI sendiri ini udah efektif gitu untuk mendeteksi konten-konten sarkasme itu untuk mencegah terjadinya salah membaca sentimen begitu Mas Advan? Oke, terkait dengan kesalahan dalam membaca sentimen, saya masih buka untuk 1 lagi. Kalau tidak ada saya pilih, karena dari awal saya sudah minta. Yaudah, saya pilih Axel. Selamat siang Mas Advan. Sebenarnya aku mau nanya, cuman masih saya kumpulkan sumbernya, tapi dipaksa saru Mas Advan, jadi ya udah. Jadi, nah Mas, aku baca di artikel mana tadi ya? Di sebuah artikel yang nulis Mbak siapa tadi namanya? Mungkin Mas Advan tahu namanya, Mbak Anastasia Andriarti. Dia menyebutkan kalau KG itu pionir penggunaan AI di Indonesia. Ada beberapa statement dari Yohanes Heru Margianto, itu juga tak pikir bagian di KG. Nah, persis isi artikelnya persis sama apa yang mirip-mirip sama apa yang Mas Advan barusan jelaskan, bahwa ada 2023 itu 21 pasal dan lain sebagainya. Tapi yang jadi impresi saya waktu mendengarkan Mas Advan itu bahwa ini semua itu masih dalam perkembangan yang cepat temponya. Jadi bisa berubah kapan saja. Termasuk peraturannya, termasuk juga penggunaan AI itu sampai sejauh apa kita masih belum tahu. Saya sebagai pembaca juga belum tahu. Nah, satu hal yang saya baca dan saya gabungkan sama apa yang Mas Advan omongin tadi, yaitu soal ekonomi, soal nilai intelektual sebuah berita misalnya, atau KG sebagai company produsen berita. Setahu saya AI itu sekarang jadi salah satu hal yang atau alternatif buat
Google Search. Jadi kita sekarang udah nggak nge-scroll lagi untuk cari informasi dan nggak klik website yang disediakan sama Google Search, tapi kita cari yang paling atas. AI ngomong apa? Dan tak pikir dari apa yang aku baca itu membuat traffic itu berkurang drastis. Kompas menurut Pak itu Yohanes Heru Margianto 20% trafficnya berkurang. Itu 20% itu di Indonesia salah satu yang paling kurang terdampak, banyak lebih parah terdampaknya. Nah, pertanyaan saya, apakah gimana caranya kita atau perusahaan media ini bisa membuat bisnis model yang sustainable? Karena kalau kayak gini terus, tak pikir marketnya hilang ya kan, tidak ada lagi yang mengklik website dan subscribe dan sebagainya, semua menggunakan AI. Yang sebenarnya sumbernya AI juga apa yang ditulis Kompas dan media-media lain, karena semuanya muter-muter gitu aja. Apakah ini mungkin nggak ada bisnis model yang sustainable buat media, karena tak pikir sulit buat diprediksi kemana. Terakhir Mas Advan, maaf agak panjang saya jadi ini, maaf, sorry banget nih. Yang terakhir, apakah kita sebagai pembaca atau konsumen media itu bisa 100% mempercayai produsen media terkait penggunaan AI-nya? Yang kalau menurut Mas Advan itu tadi ada bagian opini, itu mereka mengirim AI, ahli-ahli mengirim kutipan-kutipan AI atau AI generated. Apakah kita bisa percaya Kompas atau percaya semuanya 100%, atau apa yang kita sebenarnya sebagai pembaca bisa lakuin untuk tahu bahwa oh ini AI, gitu aja sih. Matur nuwun. Terima kasih Axel. Terkait dengan apa yang bisa orang secara umum itu deteksi gitu ya, mungkin secara visual gitu ya, bahwa ini adalah tulisan AI atau mungkin ini adalah konten terkait dengan AI. Monggo silakan Mas Adven. Oke, terima kasih. Saya jawab secara berurutan dari Rian dulu ya. Kreativitas untuk di tingkat mahasiswa begitu. Ini juga yang saya lakukan secara pribadi ya, karena pada suatu periode saya juga merasa otak ini tumpul gitu. Otak tumpul karena oh iya ya, yang biasanya harus saya cerna kemudian udah dibantu sama AI begitu ya. Menarik adalah ada satu artikel di Kompas ID opini ditulis oleh dosen komunikasi Atmajaya, terbit kemarin atau kemarin lusa. Intinya ada meminta ringkasan buku dari AI gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Kompas ID gitu ya, baca artikel lengkapnya, sangat bagus. Kemarin saya membaca begitu, dan itu juga yang saya sadari beberapa waktu lalu bahwa kreativitas kita tumpul seiring dengan otak kita yang kurang terlatih untuk mencerna informasi. Maksudnya begini, otak manusia itu kayak badan manusia juga. Kalau kita jarang olahraga, otot kita akan mengalami degradasi, akan mengalami pelemahan dan lain sebagainya, begitu ya. Karena ada kendaraan yang memudahkan kita mencapai suatu tujuan atau pemahaman tanpa harus bercapek-capek. Padahal bercapek-capek untuk mencerna suatu informasi itu olahraga otak. Nah itu aja. Semoga lebih mudah dipahami begitu ya analoginya. Ketika semakin mudah kita mencari informasi, tadi mungkin nyambung ke Mas Axel ya, ketika kita sekarang searching informasi ya pakai AI aja, dia langsung poinnya apa, ya udah kita oh ya udah cukup tahu gitu, sampai dengan cukup tahu. Itu yang berbahaya. Kita nggak tahu konsep argumentasinya apa, sehingga kita bisa bertarung wacana di kepala kita. Misalnya contohnya, oh sebelum aku baca buku ini, pemahamanku terkait dengan demokrasi itu A, begitu ya. Setelah baca buku ini, pemahamanku terkait dengan demokrasi itu B. Nah, di otak kita udah nggak melakukan itu ketika berinteraksi dengan ringkasan-ringkasan informasi yang disampaikan oleh AI. Itu yang poin pertama.
Artinya kita harus baca, harus mau baca, terserah ya mau baca buku atau nonton video, dengerin podcast begitu ya. Yang mana itu isinya kan informasi yang argumentatif begitu. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk kita itu fokus pada suatu, ini kan konteksnya mahasiswa ya tentunya ya, pada suatu tujuan kita itu ngapain sih, bangun tidur, berangkat ke kampus, ngerjain tugas, itu buat apa gitu. Apakah buat dia supaya kita bisa memenuhi circle kehidupan gitu aja udah selesai gitu. Atau kita itu punya suatu keinginan yang pengen dicapai dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang menarik adalah waktu itu saya pernah berinteraksi lah dengan teman-teman di SMA gitu ya. Modelnya kelas seperti ini gitu, tapi offline tatap muka gitu. Terus aku tanya gini, menurutmu yang menarik dari hidupmu hari ini apa? Pada bengong tuh, apa yang menarik ya? Oke, aku tanya lagi, apa yang menarik dalam hidupmu seminggu ini gitu? Bengong lagi, agak susah untuk menunjukkan apa yang menurut mereka menarik gitu. Artinya kita sebagai manusia yang hidup di era digital plus AI udah mulai kehilangan makna kehidupan. Agak sulit mengingat momen-momen yang berharga buat kita, bahkan untuk termin sehari maupun seminggu kayak gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah sebenarnya refleksi. Background pendidikan saya dari Kolese begitu ya, dan diajarkan refleksi. Refleksi ini membuat kita bisa memproses di otak, dalam batin kita, dalam naluri, dalam apa nalar kita begitu ya. Apa sih yang udah aku lakukan dan mau aku lakukan gitu. AI ini membuat kita semakin cepat melewatkan itu. Dulu hal ini juga terjadi ketika muncul medsos. Sebelumnya lagi, hal ini juga muncul ketika adanya teknologi televisi. Orang terpaku dengan layar. Gitu kan. Sebenarnya kita mengulang sejarah yang lebih canggih dengan dampak yang lebih parah kayak gitu. Nah, yang poin kedua mau saya sampaikan adalah melakukan refleksi dengan diri sendiri ya. Ya mungkin ini nggak teknis, tetapi lebih ke spiritual gitu ya. Dan itu works, itu berhasil untuk bisa, oh iya, aku ngapain sih sehari ini gitu. Ketika dengan bantuan teknologi di sekitar kita, kita banyak melupakan tujuan kita sebenarnya ngapain bangun pagi dan nanti tidur di hari ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi, ngobrol dengan manusia. Di generasi muda, termasuk di beberapa generasi saya ya, yang nggak muda lagi begitu, menggunakan AI sebagai teman ngobrol. Loneliness, kesepian, itu menjadi suatu endemik atau penyakit orang-orang modern begitu. Dan saya pikir di Indonesia udah mulai terjadi. Ketika beberapa waktu lalu saya wisata ya, perjalanan solo trip ke Jepang begitu, yang katanya di sana kesepian itu sudah menjadi penyakit yang akut. Aku melihat, iya, memang. Tapi mereka cara untuk bisa mengatasinya adalah nongkrong. Pulang kerja nongkrong. Jadi memang ada culture ketika pulang kerja itu minum-minum gitu ya sampai jam 11 gitu dan lain sebagainya. Kontroversi plus minusnya ada tentu, tapi interaksi antar manusia inilah yang menjaga bahwa semodern-modernnya masyarakat, saya melihat masyarakat di Jepang begitu, mereka masih punya sisi kemanusiaan begitu, masih punya ya sentuhan humanisnya begitu. Beda dengan katakanlah orang-orang yang dia memang sangat ini ya, sangat self-centris dan sebagainya begitu. Di sana kehidupan itu mengutamakan harmoni antar individu dimanapun, di transportasi umum, di jalanan, di restoran, tidak ngomong keras-keras dan sebagainya begitu ya. Artinya memang membentuk kita secara individu maupun society di sekitar kita gitu. Nongkronglah sering-sering, diskusilah dengan teman, baik itu video call juga boleh, termediasi juga nggak apa-apa, yang penting ngobrollah dengan manusia. Dan perluaslah pergaulan, itu sangat membantu kita mengarungi dunia AI, yang mana ide-ide itu biasanya muncul dari ngobrol. Ini soal kreativitas kembali lagi begitu ya. Kreativitas itu bisa muncul dari
pantikan-pantikan yang ada di kepala teman, partner kayak gitu. Nah, pantikan-pantikan ini mungkin belakangan ini banyak ini ya, nobar pesta babi gitu ya. Kalau untuk orang-orang kiri itu kan istilahnya pemantik gitu ya, bukan narasumber, bukan yang istilahnya bukan struktural gitu loh. Narasumber kan seolah-olah kita inferior, kita akan diberi pencerahan, kita beri khotbah gitu ya. Nah, pemantik-pemantik ini yang kita sebenarnya peer atau setara, yang teman-teman kita lebih kaya, kita akan kayak ini ya, kayak perspektif ya. Kita juga akan lebih imajinatif dan kreatif itu. Untuk Rian ada 3 poin ya. Kemudian untuk Theo, fitur AI untuk memetakan sentimen publik, ya kan? Kemudian sarkas dan sebagainya. Nah, bener banget. Persoalannya itu. Jadi AI itu nggak punya perasaan. Untuk saat ini, belum. Kecuali kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Jadi, ada suatu sistem yang sedang saya uji coba bahwa ketika menemukan suatu sarkas dalam media sosial, misalnya Wowo gitu ya, WO gitu. Ketika ditanyain itu topiknya apa, nggak ngerti gitu kan. Jadi kita harus feeding untuk machine learningnya bahwa Wowo itu adalah sebutan untuk Presiden Prabowo dengan sentimen negatif gitu. Harus diarahkan. Itulah tugas editor. Makanya memang untuk di media sosial bahkan mungkin emoticon gitu ya, itu sangat sulit sampai sekarang secanggih-canggihnya teknologi untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya sentimennya apa, positif, negatif maupun netral seperti itu. Jadi satir, sarkas, kiasan, julukan bahkan itu menjadi blind spot ya, titik buta dari AI untuk bisa mengenali suatu sentimen. Dan juga AI itu nggak punya perspektif. Contoh, katakanlah aku konsultan suatu partai, begitu ya, partai A gitu. Nah, partai A ini memantau partai B. Nah, ketika partai B itu dijelek-jelekkan, gitu ya, sebenarnya itu kan positif untuk diriku, gitu kan. Nah, kan value-nya positif, meskipun kontennya itu jelek-jelekin. Nah, seperti itu. Jadi AI ini nggak punya sudut pandang, nggak punya sudut pandang spesifik, kecuali kita memang udah men-setting dari awal begitu ya, dan effortnya cukup besar. Sama dengan ketika kita men-training atau melatih AI untuk mengetahui soal sarkas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mas Axel begitu ya. Ini banyak banget poinnya, coba saya urai satu persatu. Yang terakhir dulu, yang terkait dengan apakah kita bisa mempercayai 100% begitu ya. Itulah sebenarnya tugas dari kami perusahaan media. Ya, perusahaan media tentu pasti masing-masing begitu ya. Dan Harian Kompas, KG Media, salah satu yang sampai sekarang masih bisa menjaga kualitas dan integritasnya begitu. Ya, di luar beberapa kasus yang mungkin digunjingkan begitu ya. Tapi itu adalah misi kami. Toh, ketika ada akademisi atau intelektual negara yang mengirimkan konten yang disusun menggunakan AI, kami bisa deteksi, kami tolak, kami kembalikan dengan jawaban apa adanya. Jadi mekanisme untuk penolakan itu memang sudah ada bahkan sejak sebelum AI ya. Misalnya ketika tulisannya memang amburadul banget gitu, orang pinter secara akademik dari perspektif editor Harian Kompas Opini belum tentu pintar nulis juga kayak gitu. Itulah sebenarnya kami sebagai gatekeeper, ya kan, ketika belajar teori media klasik begitu, ya perusahaan media ini berperan sebagai gatekeeper. Nah, gatekeeper sekarang justru menurutku lebih penting, lebih krusial untuk memilahkan informasi apa yang patut untuk disampaikan ke audiens begitu. Nah, pertanyaannya, untuk bisa dapat informasi yang terkurasi begitu ya. Kalau kami pakai slogan adalah informasi terkurasi dari Harian Kompas begitu. Apakah ini aku jualan? Iya, jualan, mengedukasi teman-teman bahwa sumber informasi itu perlu dikurasi juga gitu ya. Nah, itu akan saya ceritakan terkait dengan traffic. Apa hubungannya dengan traffic? Begini, yang diceritakan tadi, traffic turun 20% dan bahkan sekarang mungkin 30%. Intinya per tahun itu tergerus sekitar 8-10%.
katakanlah sekarang traffic tersisa 60% begitu ya. Artinya kan bisa dibilang 6 tahun 5 tahun ke depan habis nih perusahaan media begitu ya. Kasarannya gitu. Tapi ada satu pertahanan terakhir yang kami bisa lakukan yaitu namanya paywall. Harus berlangganan. Sekarang nanti teman-teman eksperimen ya dari AI yang ada di HP, ada di laptop gitu. Cari satu artikel di Kompas ID, kemudian copy-lah linknya, kemudian masukkan ke AI, suruh buat ringkasan dari link yang ada di Kompas ID yang artikel berbayar. Si AI nggak akan melakukan itu, nggak akan bisa kalaunya begitu. Artinya apa? Di sini kami menerapkan paywall karena kami menjamin bahwa informasi yang ada di dalam harian Kompas ID begitu, yaitu terkurasi gitu. Berbeda dengan kompas.com, berbeda dengan Tribun News dan misalnya Bola dan sebagainya begitu ya, yang online itu mereka open. Artinya bisa ditarik juga kan sama AI begitu. Nah, kami memproteksi karya jurnalistik kami satu melalui paywall, yang dua tadi arsip-arsip tidak boleh diolah oleh AI yang open begitu. Itu untuk menjaga kekayaan kami, ya, kekayaan intelektual tadi sudah disebutkan kata kuncinya, dan juga menjamin ke konsumen bahwa ya ini berkualitas, tidak tercemar dan tidak akan mencemari begitu. Jadi semi-semi promosi bahwa mungkin dalam sebulan kami kan tawarkan harga 50.000 gitu ya, seharga satu gelas Starbucks yang ternyata orang nggak tertarik untuk beli informasi yang berbayar begitu. Kamu kenapa? Secara bisnis model itu belum tertembus begitu. Sayangnya kami tuh punya bukan ketakutan ya apa ya, penerawangan yang mana belum ilmiah banget karena aku nyebutnya penerawangan begitu ya. Pada suatu titik masyarakat Indonesia akan mengalami krisis, entah itu apa bentuknya, bukan krisis moneter atau ekonomi yang sekarang sedang ditakutkan, bukan gitu. Lebih pada krisis intelektual, mungkin kepercayaan, polarisasi dan sebagainya yang bukan karena politik. Yang lebih parah lagi adalah karena informasi yang distorsi, yang palsu dan sebagainya. Sekarang kita mungkin kampanye kayak fake news dan sebagainya gitu udah ada ya sejak lama gitu. Tapi masyarakat Indonesia belum pernah mengalami tragedi yang disebabkan oleh hal itu. Dan dari pengalaman sebelumnya, kalau belum kepentok dan parah, kayaknya nggak akan insyaf kayak gitu. Itu yang terjadi oleh di masyarakat Amerika ketika pemilu Donald Trump waktu itu ya, sangat terpolarisasi, sehingga itu meningkatkan langganan berbayarnya New York Times, Washington Post, yang mana itu sebenarnya media tradisional, seperti kami di Harian Kompas begitu, yang memang menjual informasi yang terkurasi. Itu. Jadi memang ini suatu pembelajaran masyarakat yang menurut kami lebih besar daripada urusan perusahaan dan bisnis, tetapi lebih pada ya struktur di masyarakat dan budaya begitu. Tadi soal model bisnis gitu ya. Ada istilah bahwa ketika nggak bisa melawan maka berkawan, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh New York Times atau siapa ya di US begitu, yang dia menjual arsipnya ke perusahaan AI dengan nilai yang sangat besar begitu. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi suatu model bisnis ke depannya. Tadi kan memang benar ya teman-teman cerita bahwa ya kalau aku cari informasi ya lewat AI gitu. Ya kalau mau menjual informasi bisa juga secara tidak langsung seperti itu. Bisa aja, contohnya misalnya suatu saat Harian Kompas akan berkolaborasi dengan perusahaan media, kami mensuplai informasinya begitu, dan akan dinotif oleh penyedia AI bahwa ini informasinya aku ambil dari Harian Kompas misalnya gitu, atau pengguna bisa memilih hanya ambil informasi dari Harian Kompas aja, itu bisa kayak gitu dan memungkinkan secara teknologi gitu. Artinya untuk sekarang bisnis media memang masih business as usual dengan tadi ya menggunakan paywall. Dan kalau yang open atau online memang tadi aku ceritakan setiap tahun tuh turun ya 10% hingga 8% hingga 10% setiap tahunnya gitu. Dan kami juga masih mencari cara bagaimana untuk bisa bertahan dengan gempuran teknologi tersebut, disrupsi begitu ya.
Kemudian udah ini soal akses lagi tadi ya, masih di situ. Soal nilai intelektual sebuah berita. Bagaimana KG Company sebagai ini alternatif buat Google Search tadi ya. Ya udah aku ceritakan di awal bahwa secara kekayaan intelektual kami sangat melindungi, terutama yang di harian Kompas terkait dengan satu paywall, 2 arsip yang tadi sedang kami usahakan. Tapi sekarang itu untuk berita yang awal aku ceritakan bahwa peristiwa tidak perlu ditulis lagi sesungguhnya gitu ya. Dari video, netizen dan sebagainya itu lebih cepat gitu loh. Jadi value-nya udah nol, nggak ada gitu. Ini sebenarnya sudah terjadi ketika website berita maksud saya ya, itu menggratiskan kontennya. Udah terjadi sebenarnya. Itu semacam kayak ya bunuh diri pelan-pelan kalau bisa dibilang kata-kata terkasarnya begitu ya. Tapi bunuh diri ini darahnya semakin keluar lebih cepat ketika ada perkembangan AI gitu aja sih. Jadi bisnis media yang online free terbuka begitu ya, memang nggak sustain dari awal tahun 2000-an kayak misalnya Detik kayak gitu ya, itu yang awal-awal ya. Kompas.com itu kan resmi 95 kayak gitu. Waktu itu masih booming website, iklannya banyak banget kayak gitu. Ya hidupnya dari iklan, bukan dari informasinya gitu loh. Yang dijual itu iklan sebenarnya, bukan informasi tertulis yang kalian baca. No, bukan kayak gitu. Termasuk harian Kompas juga. Yang dijual adalah iklannya begitu. Ketika masih era awal-awal 2000-an begitu. Dan sekarang ada satu persoalan tadi ya, informasi yang kurasi dan sebagainya itu memunculkan value baru bahwa ya memang harus dikurasi. Kemudian yang kedua adalah monetisasinya dari mana begitu kan. Karena sekarang pengiklan ya larinya ke perusahaan teknologi, ke Google ke Meta kayak gitu. Jadi perusahaan media yang sekarang konvensional modelnya beberapa bekerja sama dengan salah satunya Google Inisiatif. Google Inisiatif ini kalau di Asia, Indonesia terutama sudah menggelontorkan uang jutaan dolar. Tahun lalu sudah, tahun ini aku belum dengar berapa nilainya begitu ya. Asal muasalnya sebenarnya ini dari gugatan Kongres di Amerika bahwa Google, Meta, kalian perusahaan teknologi gitu, kalian tuh harusnya nggak main loh di ranah informasi. Nah, membela diri bahwa loh informasi kan hanya muatan, kami hanya menyediakan platform, bla 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 gitu kan. Oke lah sekarang gini aja, kamu kan memakan market atau market share dari perusahaan media konvensional dan kamu juga mendapatkan informasi dari mereka juga kayak gitu. Artinya kemudian Kongres di Amerika menuntut perusahaan-perusahaan teknologi ini untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan media. Nah itu dilakukan di US pada awalnya dan saat ini sudah bergulir di luar US termasuk di Indonesia begitu. Tapi ini bukan suatu hal model bisnis begitu ya yang saya tekankan. Ini sebagai bentuk kasihan dan semacam kayak donasi aja gitu. Yang mana nggak bisa dijadikan suatu pegangan dan nggak sustain ke depannya. Itu. Jadi aku recap ya, yang pertama soal tadi 100% percaya itu gimana ya nggak bisa, tetapi kami berusaha untuk menyediakan informasi terkurasi itu satu. Yang kedua soal 20%, 30% berkurang gitu ya terjadi betul dan kami belum menemukan bagaimana cara untuk bisa sustain ke depan meskipun ada tadi aku ceritakan Google Inisiatif salah satunya begitu. Terus yang ketiga soal kekayaan intelektual ya pakai paywall, pakai proteksi berbayar yang sayangnya memang sekarang society kita belum menerima begitu dan masih kami perjuangkan untuk bisa bertahan gitu. Itu yang bisa aku sampaikan dari 3 pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Advan. Kita masih ada waktu, saya akan buka lagi untuk 3 penanya. Silahkan, ada 1 Ruben, 2 Mili, 1 lagi, 3 Zahwa. Oke, dari yang depan dulu aja ya. Oke, halo, selamat siang Mas Advan. Kenalin, nama saya Mili. Di sini saya mau tanyakan, dari tadi kita udah ngebahas ya, emang ngebahas AI dan Kompas ya. Tapi yang bikin aku kepo tuh sebenarnya gimana
kompas.com, terlebih Mas Adven, menangani resiko kami masyarakat terutama mahasiswa itu kan sering kayak pertanyaan Excel sih, kami sering nyari di Google terus habis itu yang jawab paling pertama itu pasti AI. Caranya tuh gimana, khususnya secara personal Mas Adven di lead banknya Kompas menangani resiko mahasiswa atau masyarakat menjadi terlalu bergantung pada berita yang dipilih atau berita yang dihasilkan oleh AI. Terima kasih Mas Adven. Oke, lanjut. Oke, selamat siang Mas Adven. Perkenalkan nama saya Zahwa. Di sini saya mau bertanya bertanya kepada Mas Adven sebagai seseorang yang bekerja di industri media. Itu apakah ada pengaruh atau dampak AI ini terhadap lapangan pekerjaan di industri media? Karena sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya ada pemikiran atau tujuan untuk bekerja di bidang tersebut seperti itu. Terima kasih. Terkait bidang pekerjaan ya, lanjut. Selamat siang Mas Adven, perkenalkan nama saya Ruben. Pertanyaan saya cuma satu, simpel sih. Bagaimana AI 5 tahun ke depan menurut Mas Adven, apakah itu menjadi positif atau negatif? Terkait proyeksi 5 tahun ke depan. Monggo silahkan Mas Adven. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya urutkan dari yang pertanyaan pertama dari Mili. Begini, saya di sini berkedudukan di Harian Kompas, Litbang Kompas begitu ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa domain kompas.com dan domain kompas.id itu beda perusahaan, teman-teman. Bahkan Kompas TV pun beda perusahaan dengan Harian Kompas. Makanya kami namanya entitasnya adalah KG Media Group. Jadi kalau kompas.com itu memang policy-nya adalah tidak jualan konten, tetapi memang jualan berita, jualan iklan kayak gitu. Kalau policy-nya di kompas.id adalah kami jualan konten, begitu. Nah, ini untuk memperjelas konteks ya antara dua produk. Memang ini hal yang kami sadari sejak awal bahwa ada namanya brand confusing antara Kompas ID dengan kompas.com. Perlu saya jelaskan hitam dan putihnya dulu sebelum melanjutkan. Kemudian pertanyaannya adalah, intinya adalah menangani resiko mahasiswa atau publik begitu ya dalam ketergantungan berita yang di-feeding oleh AI. Sayangnya kami sebagai konten kreator, gampangannya begitu ya, konten kreator sama sekali nol putul, nggak punya kendali intervensi untuk hal yang menjadi kekhawatirannya Mbak Mili. Itu. Ini juga menggambarkan pertanyaan dan kekhawatiran Mbak Mili ya. Ini menjadi suatu gambaran umum bahwa kita sebagai audiens itu belum cukup pinter. Sorry to say seperti itu. Kenapa? Karena ketika suatu teknologi datang, kita itu ada kecenderungan menggunakannya secara taken for granted. Tidak memilah secara kritis dan memilih mana yang cocok buat kita. Yang bisa saya tekankan adalah Harian Kompas atau KG Media tidak bisa melakukan apapun, angkat tangan. Dan yang bisa saya sampaikan di forum ini, yang mahasiswa, dosen juga ada datang di situ, adalah satu-satunya cara literasi. Literasi untuk memilih informasi sumber yang mana, yang reliable, yang bisa kita percaya, yang mungkin zaman sekarang ini agak membutuhkan effort yang lebih gitu. Maksudnya gini, ketika kita menggunakan AI, sebenarnya kita punya kuasa kan, karena itu alat gitu loh, untuk tolong dong cariin informasi yang hanya bersumber dari apa, misalnya gitu ya. Aku nggak bisa bilang bersumber dari Kompas ID, nggak bisa, karena kan kami ada paywall, nggak bisa di crawling tuh, dan itu tujuan kami gitu kan. Nah, kalian sebetulnya di otak, di kepala itu harus punya gambaran sumber informasi apa yang kalian ingin tuju gitu. Kecuali memang grounded banget ya, maksudnya kayak yang saya ceritakan tadi,
belajar tentang ekonomi, aku belajar dari mana ya? Yaudah random dulu gitu kan. Tapi di kepala ini sudah ada beberapa informasi yang memang terpercaya. Contoh, kemarin ketika ada artikel The Economist yang berbicara terkait dengan Prabowo, pemerintahan dan resikonya ke depan bagi Indonesia begitu ya. Yang pertama kali saya lakukan adalah ngepoin. Sebenarnya The Economist ini pakai perspektif apa sih gitu kan. Saya bilang kan Indonesia ini sistem ekonominya adalah perkawinan banji gitu ya. Kapitalis juga enggak banget, dibilang anti asing ntar gitu kan. Dibilang sosialis, itu sebenarnya beda sama komunis tapi dilabelin komunis gitu kan. Nah, sementara si ekonomis ini kan dia hanya memandang dari satu perspektif gitu ya. Nah, skill untuk berpikir kritis ini yang sebenarnya perlu diasah gitu loh. Jadi literasi media itu tidak hanya seputar tahu informasi sumbernya mana, enggak gitu. Tapi bagaimana kita mengasah otak kita supaya lebih kritis ketika ada suatu konten atau informasi yang memapar kita kayak gitu. Jadi sayang sekali Mbak Mili tidak ada jawaban yang bisa memuaskan, justru malah mengungkap kekurangan kita sebagai society, sebagai masyarakat bahwa kita itu bergantung pada regulasi gitu loh. Contoh satu lagi terkait dengan ketentuan anak tidak boleh bermedia sosial. Wah, waktu itu aku kepo kan, kalau di negara lain kayak mana sih dan sebagainya gitu kan. Oke, make sense gitu. Sama dengan ketika tentang kecerdasan buatan ini sudah sudah diundangkan ya oleh pemerintah Inggris kalau tidak salah itu udah mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Ketika itu AI itu masih dalam laboratorium percobaan gitu loh. Artinya memang kita itu kayak dalam tanda kutip ya kayak polisi sama maling gitu loh. Ya polisi ya nunggu dulu sebelum malingnya ada gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu, kita sebagai individu nggak bisa. Kita harus mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Atau ya salah satunya AI ini tadi ya, gimana kita dapat feeding gitu. Ya jangan terlena ke situ. Sebaiknya kita punya referensi yang sudah kita percaya dulu gitu loh. Itulah gunanya reputasi sebenarnya ya. Sekarang kalau dibilang contoh individu influencer gitu ya, gimana dia bisa membangun reputasi? Ya dari berulang membuat konten yang sama, reliable, terpercaya gitu kan itu loh. Nah, masyarakat AI ini udah melupakan yang namanya apa namanya reputasi gitu loh. Seolah-olah apa yang tertampil di layar oh ya oke, aku tahu, ya udah aku percaya gitu. Jangan sampai gitu. Satu lagi aku tambahkan. Ketika melakukan eksperimen, aku membandingkan antara satu cloud AI. Kemudian ada Gemini, ya intinya Gemini dan keturunannya ya, yang Google produk. Ada juga ChatGPT, waktu itu DeepSeek yang udah tenggelam juga sekarang belakangan. Kemudian ada, aku lupa namanya AI gratis juga dari China gitu ya, yang sekitar baru launching awal-awal tahun ini kalau tidak keliru. Nah itu dicobain semuanya, supaya kita punya perspektif yang luas dan kritis terhadap hasil yang dimunculkan, cara kerjanya gimana gitu. Intinya rasa ingin tahu sih. Rasa ingin tahu yang kita ketika bayi brojol balita gitu kita selalu tanya kan itu apa, ini apa, itu apa, ini apa gitu. Seiring kita dewasa itu makin tumpul. Nah harapanku jangan sampai rasa ingin tahu itu tumpul ketika kita beranjak dewasa dan dimudahkan dengan segala teknologi yang ada di sekitar kita gitu. Kita harus kepo, kita harus kritis gitu yang bisa aku sampaikan buat Mili dan teman-teman. Apakah ada pengaruh AI dengan lapangan pekerjaan? Nah, cocok banget nih. Memang 19 juta lapangan pekerjaan di mana ya kan? Apakah di Indonesia atau jadi TKI? Nggak tahu nih. Nah, itu guyon aja ya. Gini, memang tadi aku udah ceritakan ya. Salah satu contohnya adalah transkrip video. Transkrip video dulu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Harus dikerjakan 2 orang. Yang satu yang ngerjain teks, yang satu yang ngerjain visual. Sekarang aku dalam waktu 10 menit ada hasil. Berbagai penelitian, berbagai artikel sudah menyebutkan bahwa yang sekarang dicari oleh dunia kerja adalah satu, kreativitas. Ini yang tadi sudah ditanyakan oleh Rian ya di pertama gitu. Kreativitas ini harus kita bangun, kita pupuk, kita latih. 2, critical thinking.
berpikir kritis terhadap suatu situasi, terhadap suatu informasi, seperti yang aku ceritakan di pertanyaan dari Mili tadi. Yang ketiga adalah problem solving. Jadi dunia kerja ini saya menceritakannya yang konteks di ini ya, di Harian Kompas dan dunia industri media. Tadi kan pengennya kerja di media gitu ya. Problem solving ini harus muncul dari manusia. Kenapa? Belakangan ya ada cerita-cerita lah dari teman-teman di perusahaan lain yang sekarang juga posisinya struktural, middle struktural gitu ya, bukan yang kayak top itu enggak gitu. Di dalam rapat-rapat internal, AI ini sudah mulai meracuni teman-teman. Kok bisa tanya masalah perusahaan ke AI gitu loh. Contoh, ini ilustrasi aja ya gitu. Katakanlah penjualan menurun, bla 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 bla, gimana cara meningkatkannya? Loh, lah kok gitu gitu kan? Artinya pengambilan keputusan, problem solving ini udah mulai tersusupi oleh AI. Yang mana itu kan aku bilang adalah suatu circle ini ya, kementokan ya. Jalan buntu gitu, circle jalan buntu. Yang dimunculkan AI yang udah pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Padahal perusahaan tersebut kan mungkin punya persoalan yang khas atau apa namanya? Audiens atau konsumen yang niche, yang spesifik, karakternya beragam dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi problem solving ini harus muncul dari otak kita gitu. Meskipun dia bisa dibantu AI dalam porsi-porsi yang humanis begitu ya, nggak langsung aku tanya dijawab langsung dibawa ke rapat gitu. Dan itu sangat menjadi keresahan di kami sebagai pengambil keputusan gitu. Kemudian tadi ya soal problem solving. Yang terakhir adalah soft skill terkait dengan berrelasi. Tuh. Makanya tadi aku sempat cerita terkait ayo teman-teman nongkronglah dengan manusia kayak gitu kan. Karena ketika di tempat pekerjaan yang saya rasakan sekarang ya, menghandle manusia itu lebih pusing daripada handle kerjaan. Serius. Besok kalau kalian kerja di suatu perusahaan atau punya usaha jadi bos gitu ya, lebih penting teman-teman ngurusin manusia daripada ngurusin budget atau ngurusin target kayak gitu. Misalnya katakanlah ada yang sebenarnya bisa melakukan tapi ogah-ogahan kayak gitu. Ya bagaimana kita berrelasi dengan orang, mengencourage, memahami, menjadi pendengar, itu menjadi suatu kekayaan tersendiri, soft skill yang bisa dijual ke perusahaan kayak gitu ya. Artinya sekarang yang kami tanyakan ketika rekrutmen gitu ya istilahnya. Ini kan ada proyek dan sebagainya gitu ya. Kamu pernah bikin apa? Karya yang ditanyain. Itu yang pertama. Portofolio selalu gitu. Yang kedua adalah habitmu gimana? Habit keseharian termasuk bermedia kalau relate kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah soal bagaimana kita memanage relasi. Itu sih yang penting. Jadi karena teman-teman mahasiswa kedepannya pasti akan berkarya ya, baik itu bisnis sendiri maupun bekerja, itu yang bisa aku sampaikan. Perkuatlah aspek-aspek itu selagi masih ada waktu, kesempatan, dan kemewahan. Jadi mahasiswa itu menurutku mewah sih. Nggak ada tuntutan neko-neko kayak gitu. Ya tuntutan dari dosen sih yang kadang agak war-war ya kan. Ya itu nanti kayaknya di dunia kerja nggak akan semewah itu, akan lebih pressure lagi kayak gitu. Oke, itu untuk Zahwa dan teman-teman yang nanti pasti akan berkecimpung di dunia industri dan pekerjaan gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Mas Ruben. Bagaimana sih penerawangan AI 5 tahun ke depan atau berapa waktu ke depan ya, apakah positif atau negatif? Kalau teknologinya aku yakin positif banget teknologi loh ya. Karena kita dari zaman batu, nenek moyang bikin api pakai kayu digini-giniin gitu ya. Sampai sekarang kompor listrik gitu. Ya pasti maju gitu loh, aku yakin. Nah, pertanyaannya justru kita sebagai manusianya kayak mana gitu loh. Apakah juga semakin maju atau semakin mengalami kemunduran yang sudah aku sharing di awal gitu ya. Kita bisa hidup tuh karena organ di kepala ini gitu loh. Kecerdasan yang kita punya gitu loh. Nah, kalau kecerdasan ini udah di apa ya istilahnya, divendorkan ke AI, bukan kita yang mengerjakan sendiri. Yang tadi aku bilang soal otak itu harus olahraga, ya jelas itu kutukan gitu, kutukan buat kita yang nggak mau menjadi manusia yang berpikiran kritis, yang berkreasi dan juga apa ya, berolah pikir, berolah batin gitu. Jadi jangan khawatirkan lah
perkembangan teknologi nggak perlu kamu khawatirkan, Mas Ruben. Pasti akan maju kok. Pasti akan maju. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri dan society kita di tengah gencatan roda kemajuan teknologi ini akan seperti apa gitu. Jadi jawabanku adalah bukan soal kedepannya akan seperti apa gambarannya, pasti bagus, pasti positif namanya teknologi ya. Tapi bagaimana kita sendiri secara personal untuk survive di tengah perubahan atau disrupsi itu. Mungkin soal disrupsi ya kata kuncinya, ini udah terjadi kok berabad-abad yang namanya disrupsi. Mulai dari dulu peternak kuda kalah sama Henry Ford yang bikin mobil, ukut, berkurang gitu kan. Kemudian koran berkurang karena ada televisi, cetak ya maksudnya, ada televisi, ada online terutama gitu. Tapi sekarang yang kami jual secara koran fisik ya Harian Kompas itu adalah experience humanismenya, kemanusiaannya gitu loh. Ketika kita hidup, makan, itu kan makanan tuh nggak bisa didigitalkan kan, experience gitu loh. Nah, itu pula yang menyebabkan sekarang penjualan buku di Gramedia Group ya, dan termasuk di penerbit buku Kompas itu meningkat teman-teman. Salah satunya teman-teman muda ini dari Gen Z dan mungkin nanti Gen Alpha dan seterusnya begitu ya. Yang ternyata secara diam-diam dan tidak nggak ada kemeriahan, rindu dengan experience memegang buku, mencerna kalimat tiap kalimat, menimbulkan rasa estetika dalam merangkai kalimat seperti itu. Nah, estetika ini juga jadi untuk pertanyaan Ruben, menurutku bagus banget ya karena kita menjadi bisa berefleksi bahwa ya yang meregulasi informasi masuk ke kotak kita ya kita sendiri sebagai individu. Seperti itu yang bisa aku sharing. Oke, terima kasih. Kira-kira masih ada yang mau tanya nggak? Masih ada waktu sedikit, mungkin nanti Mas Advin bisa menjawab secara ringkas saja. Ada yang mau bertanya nggak? Masih ada? Selby, ada lagi? Oke. Monggo silakan. Selby terus Steven ya. Oke, perkenalkan Mas Advent, nama aku Shelby. Di beberapa waktu belakang ini, kayaknya bulan lalu deh, aku sama teman-teman aku sempat ngewawancarai salah satu kayaknya bidang penulisnya di Harian Kompas.id. Di situ kami tanya tentang tantangan terbesarnya apa. Beliau menjawab tantangan terbesar Kompas ID sekarang menurut beliau itu adalah influencer. Selain AI juga influencer. Nah, di sini saya ingin tanya aja kayak gimana sih sebenarnya sebagai refleksi aja kayak bagaimana Mas Advent melihat penggunaan AI oleh influencer. Soalnya saya yakin di luar sana banyak influencer juga yang pakai AI yang kini mampu membuat konten berita yang viral tanpa proses verifikasi informasi. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Shelby. Kita lanjut. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Advance. Perkenalkan saya Steven Kurniawan Hatonot dari NIM 24M1007. Ingin bertanya Mas, menurut Mas Advance bagaimana sih tanggapan dan solusi yang sekiranya bisa diterima oleh masyarakat terkait banyaknya video-video hoax buatan AI yang tersebar mengenai isu yang kita bisa tahu sekarang maraknya isu-isu perang Iran dan Israel begitu. Sehingga kedepannya harapannya masyarakat itu tidak lagi secara mudah menerima mentah-mentah berita hoax buatan AI seperti itu. Kira-kira bagaimana sih tanggapan Mas Advent dan solusinya yang bisa diterima oleh masyarakat? Sebab kita kan mengerti juga dipaparkan oleh Mas Advent tadi di presentasi bahwa tidak boleh AI itu digunakan sebagai pembuatan konten media sosial atau pembuatan konten video begitu. Terima kasih. Oke, terima
Yang hoax ya. Mungkin Mas Adven bisa langsung menjawab secara ringkas untuk dua pertanyaan ini. Silahkan. Oke, yang pertama Shelby. Soal influencer ini memang jadi satu kekhawatiran kami juga ya. Dalam maksud adalah kenapa ketika influencer ini sudah merilis kontennya begitu ya. Ya interaksinya sangat tinggi ya. Kemudian atensinya sangat besar ke mereka begitu. Satu yang agak susah dilakukan oleh Harian Kompas adalah keberpihakan yang condong gitu. Influencer-influencer ini kalau dirimu petakan ya teman-teman, pasti ada satu standpoint yang cukup tegas gitu. Misalnya apakah pro, apakah kontra gitu. Itu pasti ada, karena itu sangat menjual tentu gitu. Sementara Harian Kompas ini lebih pada berdiri di tengah-tengah dan mengajak audiensnya itu untuk mikir gitu loh. Jadi kayak kita baca buku gitu ya, sama gitu. Ini sebenarnya dia standpointnya apa sih? Gitu. Nggak jelas. Memang Kompas itu standpointnya nggak jelas. Bela A nggak, bela B enggak gitu. Sayangnya itu nggak disukai sama warganet, sama masyarakat gitu loh. Masyarakat sukanya yang, oh iya aku suka ini, post-truth gitu loh. Pasca kebenaran. Jadi dia lebih suka yang apa dia harapkan ada di media gitu. Sementara Kompas nggak bikin kayak gitu kontennya gitu. Makanya kalau soal bagaimana kami bersikap, ya nggak bisa melakukan apa-apa. Karena itu policy dari kebijakan Harian Kompas tidak memihak satu pihak secara ini ya, secara heavy gitu. Kecuali untuk liputan-liputan yang memang itu untuk mengangkat korban. Misalnya katakanlah ada liputan 4K. 4K itu suara tak terdengar. Kalangan-kalangan marginal. Nah itu kami jelas berpihak ke mereka ya supaya dapat atensi dari publik dan pemerintah. Tapi untuk isu-isu misalnya pidato Prabowo kemarin gitu. Lihat aja HL-nya Harian Kompas kemarin hari Kamis ya. Itu menyoroti terkait dengan kebijakan ekspor yang akan dikumpulkan di Danantara. Udah, that's it gitu loh. Padahal kan banyak banget yang lebih kontroversial gitu kan. Kenapa nggak dipilih? Ya karena kebijakan redaksi gitu loh. Kebijakan redaksi yang nggak mau berpihak atau condong terhadap suatu isu yang itu sensasional, fenomenal gitu. Nah, sensasional dan fenomenal yaitu adalah makanan para influencer. Sekali lagi ya kami nggak berperang di situ, nggak bisa melawan itu dan bahkan nggak bisa melakukan apapun terhadap itu gitu. Sayangnya seperti itu ya, Shelby. Jadi menegaskan tadi dirimu udah wawancara berarti punya perspektif yang lebih mendalam ya terkait dengan redaksional Harian Kompas, dan aku hanya menyampaikan konteksnya terkait dengan AI dan influencer itu seperti apa, yaitu mereka akan mencari angle-angle yang spicy, istilahnya yang pedes gitu loh, yang orang suka gitu. Kan gacauan kan ramai juga karena pedes ya kan gitu. Hal-hal yang kayak pecel yang sehat gitu ya gak se-hype gacauan. Nah itu analogi dalam kuliner. Nah itu terjadi juga di media kayak gitu. Kemudian untuk Stephen Kurniawan Hartono soal terkait video hoax gitu ya. Menarik, kalau soal hoax ini nggak ada habis-habisnya. Ini kayak dosa generasi menurutku. Pemilu 2019 itu adalah salah satu pertarungan hoax yang sangat berdarah-darah. Pilpres maksudnya ya. Kemudian pemilu 2024 ganti lagi dosanya, yaitu adalah termakan pencitraan yang dibangun lepas dari konteks sejarah. Ini mencerminkan sebenarnya kondisi audiens masyarakat kita itu seperti apa gitu. Kalau yang termakan hoax, polarisasi 2019 begitu ya. Saya secara pribadi mengamati bahwa dosanya itu di baby boomers, gampangnya gitu. Dosanya di baby boomers. Mereka yang secara literasi rendah, nggak bisa membedakan mana yang fake, mana yang beneran gitu ya. Terus yang 2024 bebannya ada di
teman-teman milenial seperti saya gitu ya, atau generasi Z yang pemilih awal gitu, yang mana tadi yang aku bilang tertarik dengan konten-konten yang spicy gitu loh, yang fenomenal, yang melupakan konteks sejarah kayak gitu ya, dan belakangnya lah gitu backgroundnya gitu. Soal solusinya gimana gitu ya, ditunggu habis sih generasinya menurutku, karena ini sudah heavy banget, Mas Steven gitu ya. Kamu mau pakai peraturan pemerintah, siapa yang akan menegakkan gitu kan? Sebagai contoh tadi pembatasan akses media sosial ke anak gitu ya. Kedua, kalau mau literasi media, oke, itu semacam suatu perjuangan yang tidak akan hentinya, memang harus dilakukan. Tapi seberapa efektifkah? Patut pesimis gitu ya. Terus yang terakhir adalah, terus kita itu harus ngapa gitu kan? Sebagai individu yang ada di ruangan ini, di forum ini minimal gitu kan. Ya kita akan ngasih tahu kalau itu hoax atau enggak sebagai agen literasi gitu. Kemarin menarik, ada satu yang aku ceritakan secara singkat ya. Temanku ngerjakan tesis terkait dengan membedakan foto dan video apakah real atau AI gitu. Temuannya adalah semakin canggih AI-nya, semakin sulit untuk membedakan mana yang fake, mana yang beneran. Itu soal teknologi, ya kan? Nyambung tadi soal kemajuan teknologi. Jadi kedepannya semakin sulit juga membedakan nih yang fake sama yang beneran gitu, yang hoax istilahnya gitu. Sebenarnya hoax ini kan melekat pada akurasi informasi ya, bukan pada visualisasinya sebenarnya. Itu lebih parah lagi, lebih susah lagi. Jadi ya kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa yang ngerti, yang terliterasi, ya lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan, dan sorry itu saya jangan berharap terlalu banyak untuk bisa menghalau dan membendung itu semua. Kita terlalu kecil teman-teman. Gitu Mas Ape, pesimistis yang saya sebarkan. Ya nggak apa-apa, kita semua pesimistis juga kok. Pusing dengan kondisi yang ada saat ini ya, terutama terkait dengan hoax, dan mungkin besok di 2029 kita akan perang lagi ya Mas Adun ya, terkait dengan kasusnya apakah nanti Gibran yang akan maju ke RI 1, apakah nanti akan ada KDM, apakah mungkin nanti Prabowo panjang umur dan bisa ke periode kedua, ya kita nggak tahu. Tetapi yang jelas yang harus kalian siapkan adalah terkait dengan membendung hoax yang ada gitu, termasuk juga yang tadi itu memberdayakan AI. Jangan sampai kita ditipu sama konten-konten AI. Terima kasih banyak Mas Adven.